dari kitanya, kita wajib mempersembahkan ubudiyah kita, penghambaan diri kita berupa ibadah-ibadah tersebut kepada Allah semata. Kepada Allah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi al-asfiya wa ala ashabihi al-atqiya wa man iktafa atharahum ila yaumil jazai, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Faruq, ikhwan dan akhwat yang semoga senantiasa Allah limpahkan kesehatan, taufik dan kemudahan dalam beramal saleh. Pada malam hari kali ini kita tiba pada pertemuan yang ketiga dari kajian kitab Mukhtasar Al-Asna fi Asma'illahi Al-Husna. Kita tiba, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pada pembahasan nama pertama dari Asma'ul Husna. Nama pertama dari Al-Asma Al-Husna. Nama ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, merupakan nama yang paling inti dari Asma'ul Husna. Dikatakan nama ini merupakan nama yang paling utama dan paling inti, di mana seluruh nama-nama Al-Husna tersebut merujuk kepada nama ini, kepada satu nama ini. Jemaah sekalian, nama yang dimaksud adalah nama Allah, Allah. Nama Allah. Kita akan mengupas beberapa poin sebagaimana disebutkan dan disusun oleh penulis dari kitab ini, di mana beliau pertama kali memaparkan tentang makna dari nama Allah. Kemudian selanjutnya beliau akan menunjukkan atau mengupas tentang apa saja pengaruh atau tanda dari nama ini. Kemudian poin yang ketiga adalah beliau menunjukkan tentang bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui nama Allah. Dan yang terakhir adalah dalil-dalil terkait penetapan nama ini untuk Allah Ta'ala. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sekilas tentang nama Allah. Sekilas tentang nama Allah. Sebuah nama yang sangat agung, sangat tinggi kedudukannya, yang mana Allah Ta'ala menamai dirinya dengan nama tersebut. Sebuah nama yang sekiranya seorang hamba mendapatkan sesuatu yang sedikit, tetapi dia menyebut nama tersebut, maka sesuatu yang sedikit itu akan menjadi berlimpah ruah dan banyak. Sebuah nama yang ketika seorang hamba merasakan ketakutan, ia menyebut nama ini, maka ia akan merasakan ketenangan di hatinya. Sebuah nama yang apabila seorang hamba merasakan kehinaan dirinya, ketika ia menyebut nama ini, maka akan mendapatkan kemuliaan darinya. Sebuah nama yang seorang hamba merasakan kelemahan dirinya dan ketidakberdayaan dirinya, yang sekiranya ia menyebut nama ini, maka ia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Ta'ala, yaitu nama Allah. Apa maksud dari muqaddimah, dari pernyataan-pernyataan yang tadi disebutkan? Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, semua zikir-zikir kita menyebut dan terikat dengan nama yang pertama ini. Contohnya, ketika kita hendak makan, kita mengucapkan bismillah. Makanan yang sedikit ini ketika kita ucapkan dengan nama Allah, maka akan menjadi berkah makanan tersebut. Dan keberkahan pada makanan bukan dilihat dari seberapa mewah makanan tersebut, bukan dilihat seberapa banyak makanan tersebut, akan tetapi seberapa berkah berupa kebaikan yang dihasilkan dari makanan tersebut. Di mana makanan akan menjadi
penopang fisik kita untuk bisa beraktivitas dan melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang hamba merasakan ketakutan, kekhawatiran, maka ia mengatakan, A'udzubillah, aku berlindung kepada Allah. Lagi-lagi nama inilah yang disebut. Ketika kita merasakan ketakutan terhadap sesuatu, kita berlindung kepada nama tersebut dari sesuatu yang ditakuti. Maka niscaya akan hati mendapatkan ketenangan dari Allah Ta'ala. Dan masih banyak-banyak zikir-zikir atau doa-doa terkait nama Allah ini. Di antaranya ketika kita hendak mengucapkan tasbih, maka nama dari nama Al-Husna ini yang disebut adalah Allah, Subhanallah. Begitu pula ketika kita mendapatkan sebuah karunia, kita mengucapkan pujian kepada Allah, maka yang disebut adalah nama yang pertama ini, yaitu Alhamdulillah. Bukan menyebut Alhamdulillahirrahman, Alhamdulillahirrahim, akan tetapi Alhamdulillah. Ketika kita mengucapkan sesuatu yang membuat kita takjub, maka kita mengatakan Subhanallah. Kemudian kalau mendapatkan sesuatu yang membuat kita gembira, maka kita mengucapkan Alhamdulillah. Begitu pula dengan Allahu Akbar. Allahu Akbar, nama ini pula. Ketika kita merasa ketidakberdayaan diri kita, kita mengucapkan hauqalah. Atau ketika kita merasa bahwasanya hati kita mulai ujub, mulai merasa memiliki kekuatan, mulai bisa bertumpu pada diri kita sendiri, maka kita perlu memperbanyak al-hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Illa billah. Kembali nama yang ini disebut dari sekian banyak nama Asmaul Husna. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah terkait nama ini. Baik, makna dari Allah, penulis di sini mengatakan maknahu al-ilahu al-ma'budu zul uluhiyati war-rububiyyati wal-'azamati wal-jalali alladzi la a'zama minhu wala ajal. Kata penulis di sini menyebutkan bahwasanya makna dari nama Allah itu adalah al-ilah, al-ma'bud, Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah, pemilik sifat uluhiyah, pemilik sifat uluhiyah dan juga rububiyah dan keagungan serta kemuliaan. Alladzi la a'zama minhu wala ajal. Dialah Allah yang tidak ada satupun yang paling mulia selain dirinya. Tidak ada satupun yang paling agung selain dirinya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsiri Bismillah, nama Allah itu apa? Beliau menyebutkan Zul uluhiyati wal ubudiyati alal khalqi ajma'in. Dialah Allah, Tuhan pemilik uluhiyah dan ubudiyah atas seluruh makhluknya. Atas seluruh makhluknya di alam semesta ini. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, Allah pemilik uluhiyah dan ubudiyah, kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dan ini mencakup dua sisi, mencakup dua hal. Yang pertama, al-uluhiyah itu sendiri. Al-uluhiyah adalah sifat yang membuat Allah berhak untuk menerima uluhiyah, penghambaan diri, persembahan diri dari makhluk-makhluknya. Itu makna uluhiyah. Artinya dialah yang berhak menerima penghambaan diri dari kita semua. Karena keagungan, kemahabesarannya,
dan karunia-Nya yang begitu berlimpah kepada kita semua. Kemudian ubudiyah sebenarnya makna lain atau nama lain dari uluhiyah. Namun para ulama menjelaskan kenapa Ibnu Abbas menekankan dua kata yang sebenarnya hampir mirip, yang memiliki makna yang hampir sama, uluhiyah dengan ubudiyah. Para ulama menyebutkan karena yang kedua ini, sisi yang kedua ini menerangkan bahwasanya Ibnu Abbas ingin menyampaikan kepada orang-orang bahwasanya nama Allah selain dirinya memang pantas menyandang uluhiyah, yang kedua kita wajib mempersembahkan ubudiyah yang berkaitan dengan ibadah-ibadah kita kepada dirinya. Jadi di situ ada dua sisi. Yang pertama dari sisi Allah Ta'ala, yang kedua dari sisi hamba-hambanya. Allah berhak menyandang uluhiyah tersebut karena dialah yang menciptakan alam semesta ini, dialah yang mengatur urusan kita semua, dialah yang memberikan dan menyampaikan rezeki dan takdir kita semua. Sisi yang kedua dari kitanya, kita wajib mempersembahkan ubudiyah kita, penghambaan diri kita berupa ibadah-ibadah tersebut kepada Allah semata, kepada Allah semata. Inilah kenapa Ibnu Abbas mengulang dua kata ini yang sebenarnya memiliki persamaan makna yang sama. Uluhiyah dengan ubudiyah. Secara bahasa Arab itu hampir mirip maknanya. Tetapi beliau ulang kedua kata ini, tidak mencukupkan hanya salah satu. Beliau ingin menyampaikan bahwasanya kita ini adalah hamba Allah. Selain kita meyakini Allah itu kemahasempurnaan Allah, kita juga harus mempersembahkan ibadah kita hanya kepadanya. Tidak cukup hanya meyakini Allah itu Tuhan kita, Allah itu berhak menerima ibadah, tetapi pada faktanya kita tidak sepenuhnya mempersembahkan ibadah kita kepada Allah. Tidak menunjukkan kemurnian ibadah tersebut hanya kepada Allah. Maka harus ada dua sisi yang terpenuhi dari makna nama Allah yang wajib kita imani atau kita pahami. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait makna Allah. Artinya dialah al-ilahu al-ma'budu. Dialah Tuhan yang disembah. Pemilik uluhiyah dan ubudiyah. Pemilik uluhiyah adalah keberhakan untuk menerima ibadah dan juga pemilik ibadah-ibadah kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kemudian penulis di sini meneruskan, kata beliau, wa hadzal ismul azimu mustalzimun li jami'i ma'anil asma'il husna. Dan nama ini, kata penulis, menghimpun makna-makna secara umum yang ada di balik Asmaul Husna. Menghimpun makna-makna yang ada di balik setiap Asmaul Husna. Semuanya menuju kepada nama Allah Jalla wa'ala. Dalun alaiha bil ijmal. Nama ini menunjukkan makna-makna yang ada pada nama-nama yang lain itu secara global, secara umum. Wal asmaul husna jami'uha tafsilun wa tabyinun li sifatil ilahiyatil lati yadullu 'alaiha ismu Allah. Adapun nama-nama yang lain, nama-nama Allah yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Malik, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, itu semua merupakan perincian dari makna yang ada di balik nama Allah tadi. Itu adalah perincian. Makanya hampir semua zikir-zikir kita itu menggunakan atau terikat dengan nama yang pertama ini, nama Allah. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian penulis di sini melanjutkan, kata beliau, wa hadzal ismul jalilu addahu ba'du ahli ilmi annahu ismullahil a'zam. Kata beliau, nama Allah ini sebagian ulama memasukkannya
atau menilainya sebagai nama Allah yang paling azim, paling agung dan paling besar. Jadi di antara Asmaul Husna, nama yang paling agung, paling besar, paling kuat adalah nama Allah ini. Lantas apa faedahnya? Apa hubungannya dengan kita? Di mana dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar seorang berdoa dengan menyebut nama Allah ini. Kemudian Nabi mengomentari bahwasanya orang ini telah meminta kepada Allah melalui nama Allah yang paling agung. Yang seandainya seorang hamba berdoa kepada Allah dengan menyebut nama yang paling agung ini, niscaya doanya akan langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Permintaannya akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, para ulama menilai bahwasanya nama Allah yang a'zam, yang paling agung, paling mulia, paling istimewa ini adalah Allah itu sendiri. Adalah nama yang pertama ini. Makanya penulis di sini mengutarakan bahwasanya para ulama atau sebagian ulama menilai bahwasanya nama ini merupakan nama Allah yang paling istimewa, yang seandainya kita berdoa kepada Allah melalui nama ini, niscaya Allah akan memberikan ijabah atas doa tersebut. Yang seandainya seorang hamba berdoa meminta sesuatu kepada Allah, niscaya Allah akan kabulkan langsung permintaannya. Dan nama ini, kata penulis di sini, walahu khasaisu iddah, dan nama ini memiliki keistimewaan yang banyak. Di antaranya katanya, anna jami'a asma'illahil husna yusafu biha hadal ism wala tusafu bihi. Kata penulis, keistimewaan yang pertama dari nama Allah ini adalah nama Allah ini, sifat-sifat atau nama-nama Allah yang lain diikutkan kepadanya, dan nama ini tidak diikutkan kepada nama yang lain. Apa maksudnya? Di sini kita menyebut nama Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, mesti yang pertama adalah nama Allah ini. Nama-nama yang lain diikutkan. Nama Allah yang kedua adalah Ar-Rahman. Nama Allah yang ketiga adalah Ar-Rahim. Tidak ada disebutkan nama Ar-Rahman yang pertama adalah Allah. Tidak ada. Tetapi nama Allah ini menjadi induk dari nama-nama yang lain. Nama-nama yang lain diikutkan kepada nama Allah ini, dan nama Allah tidak diikutkan kepada nama yang lain ketika disebutkan. Makanya disebutkan Asmaullahi al-Husna, nama-nama Allah yang mulia. Tidak disebutkan oleh para ulama nama-nama Ar-Rahman, nama-nama Al-Aziz yang mulia, yang maha sempurna. Tidak ada. Hanya Allah. Baik, ini keistimewaan yang pertama yang disebutkan oleh penulis di sini. Baik, di antara keistimewaan yang lain atau keistimewaan yang kedua, kata beliau adalah annahu la tasqutu anhu al-alifu wal-lamu 'indan nida. Nah, ini keistimewaan satu-satunya dari nama Allah ini. Tidak ada pada nama-nama yang lain. Yaitu kalau kita menyeru Allah, berdoa kepada Allah, memanggil Allah, dan dalam bahasa Arab atau budaya bangsa Arab, kalau menyebut sesuatu atau menyebut nama orang itu tidak menggunakan alif dan lam. Nah, sebagai contoh di sini kasusnya ketika kita berdoa kepada Allah, memanggil Allah, setiap nama Allah itu ada alif dan lamnya, ya kan? Ar-Rahman, Al-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Aziz, ada lamnya. Kalau kita berdoa kepada Allah, menyeru Allah dengan sebuah seruan, maka yang tetap alif lam itu hanya pada nama Allah ini saja. Adapun Rahman, kalau kita ya Rahman, maka tidak menggunakan ya Ar-Rahman, tidak. Ya Ar-Rahim, tidak. Tetapi hilang alif lamnya itu. Ya Rahim, ya Ghaffar, ya Aziz,
Tetapi khusus Allah itu alif lamnya tidak hilang. Ya Allah, ada ya alnya itu. Ya Allah. Adapun nama-nama yang lain itu hilang atau gugur alif lamnya karena memang begitulah kaidah dalam bahasa Arab dan budaya Arab seperti itu. Makanya ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar enggak pakai alif lam. Tapi khusus nama Allah itu alif lamnya penyebutan dan penulisan itu tidak hilang. Tidak hilang. Baik, makanya ketika kita memanggil Allah ya Allah, ya Allah, ada alif lamnya. Baik, itu keistimewaan yang kedua. Keistimewaan yang ketiga, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, penulis di sini menyebutkan adalah nama ini merupakan aktsaru asma'illahil husna wurudan fil Qur'an. Nama Allah ini merupakan nama yang paling banyak muncul dan disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dibandingkan nama-nama yang lain. Beliau menyebutkan di sini faqad warada fil Qur'ani aktsara min alfaini wa mi'atai marrah. Berapa kira-kira nama Allah ini disebutkan muncul di dalam Al-Qur'anul Karim? Berapa kali? Kata penulis di sini aktsara min alfaini wa mi'atai marrah. Lebih dari 2.200 kali. Bayangkan, di dalam Al-Quran 30 juz, 114 surat, penyebutan nama Allah ini terulang atau disebut sebanyak lebih dari 2.200 kali di dalam Al-Quranul Karim. Ini diantara keistimewaan nama Allah ini. Nama Allah ini, makanya paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran adalah nama ini dibandingkan nama-nama yang lain. Kata penulis ini sini, walam yablugh ghairuhu minal asma'il husna hadal adad. Dan nama-nama yang lain itu tidak sampai sejumlah ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian kata beliau, baik, itu terkait 3 keistimewaan dari nama ini. Adapun penjelasan lebih detailnya mungkin kita cukupkan saja. Kemudian kita berpindah pada poin yang kedua terkait bagaimana nama ini memiliki pengaruh yang besar pada alam semesta ini. Nama ini memiliki pengaruh yang begitu kuat, begitu jelas dan gamblang di alam semesta ini. Kata penulis di sini, tatajalla fi khudu'i jami'il makhluqatihi fi khudu'i jami'il makhluqati wa khushu'iha li hadzal ismil 'azimil jalil. Fa kullu syai'in yadinu lahu bil 'ubudiyyah. Nama ini begitu nampak jelas dari tunduknya seluruh makhluk kepada nama ini. Kepada nama ini. Fakullu syai'in yadinu lahu bil ubudiyyah. Seluruh makhluk di alam semesta ini semuanya terikat dan memiliki status sebagai hamba nama ini. Sebagai hambanya Allah. Cuman hamba Allah itu ada 2, Bapak dan Ibu. Jemaah sekalian, hamba Allah itu ada 2. Ada hamba Allah yang mana penghambaan ini mengikat secara umum dan ada penghambaan secara khusus. Yang secara umum ini mencakup orang mukmin, orang kafir, kemudian juga tumbuhan, hewan-hewan, semuanya merupakan hamba Allah Ta'ala. Langit dan bumi semuanya hamba Allah secara makna umum. Kemudian makna hamba Allah secara khusus dan spesifik yang akan mendapatkan ganjaran berupa surga nanti di akhirat adalah hamba Allah yang taat dan tunduk serta menjalankan perintah Allah di dunia.
yaitu orang-orang beriman, baik di kalangan manusia maupun di kalangan jin, baik itu umat manusia maupun umat jin. Baik, itu kata penulis di sini terkait pengaruh kuat dari nama ini, di mana seluruh makhluk di alam semesta ini merupakan hamba Allah atau terikat dengan nama ini. Baik, kemudian kata beliau juga, sebagaimana nama ini memberikan pengaruh berupa haibatuhu subhanahu wa ta'ala. Hati-hati orang beriman atau hati orang-orang beriman itu merasakan kewibawaan pengaruh dari nama Allah ini, di mana Allah Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Begitu nama Allah disebut, hati orang beriman akan bergetar, karena keagungan, kemuliaan yang ada pada Allah Ta'ala. Di ayat yang lain dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34 dan ke-35 Allah mengatakan wabashshiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang hatinya itu selalu tenang, di mana apabila Allah disebutkan di sisi mereka, maka hati-hati mereka menjadi bergetar, merasakan ketakutan dan pengagungan kepada Allah Ta'ala. Baik, ini terkait tentang pengaruh atau dampak nama ini pada kehidupan kita sehari-hari atau pada alam semesta. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, poin yang ketiga adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan nama Allah ini. Bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan nama ini. Baik, poin yang ketiga ini jemaah sekalian ada hubungannya, berhubungan erat dengan makna dari nama itu sendiri. Tadi disebutkan apa nama Allah tadi? Maknanya. Makna dari Allah itu sendiri, nama Allah apa maknanya? Tadi disebutkan di poin yang pertama, Tuhan yang disembah, pemilik uluhiyah dan ubudiyah. Ubudiyah ini hampir mirip dengan uluhiyah. Artinya ibadah-ibadah kita semua ini kita persembahkan wajib kepada Allah. Nah, apa hubungannya dengan poin yang ketiga? Poin yang ketiga ini penulis di sini mengatakan al-ubudiyatu bihadzal ismi takunu bitamamil ikhlasi wal mahabbati lillahi ta'ala wa tamamil khasyati wat taqwa minhu subhanah. Cara kita berubudiyah, menghambakan diri kepada Allah melalui nama ini, nama yang pertama ini, itu dilakukan dan ditunaikan dengan betul-betul ikhlas. Yang pertama, dan juga mahabbah lillah, dengan penuh kecintaan, dengan penuh keikhlasan dan juga penuh kecintaan kepada Allah. Karena nama Allah ini nama yang sangat agung. Nama yang sangat agung, maka kita tunaikan beribadah kepada Allah melalui nama ini dengan betul-betul ikhlas dan betul-betul cinta serta betul-betul takut serta takwa kepada Allah Jalla fi'ula. Fayajtahidul abdu fi ibadatihi mahabbatan wa imanan. Oleh karena itu kata penulis, hendaklah seorang hamba ketika ia beribadah, ia bersungguh-sungguh dalam ibadah tersebut dengan menghadirkan rasa cinta dan keimanan kepada Allah Ta'ala. Wa yattaqi ghadabahu wa adabahu khasyatan wa mahabbatan. Dan ia berlindung serta menghindari murka Allah dan azabnya khasyatan wa mahabbatan. Karena rasa takut dan rasa
pengagungan kepada nama Allah ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah salah satu cara kita beribadah kepada Allah melalui nama ini. Ketika kita mengingat nama Allah, kita menyadari bahwasanya nama ini adalah nama yang paling agung, paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dan nama-nama Allah yang lain merujuk kepada nama Allah ini. Makanya kebanyakan atau hampir semua zikir-zikir kita yang diajarkan oleh Nabi SAW terikat dengan nama yang satu ini. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, nama ini pula yang membuat Nabi Musa jatuh pingsan ketika Nabi Musa pernah penasaran dan ingin meminta atau melihat wajah Allah. Nabi Musa alaihi salam pernah meminta untuk melihat wajah Allah langsung di dunia. Di mana penulis di sini menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143 disebutkan bahwasanya ketika Nabi Musa telah datang di tempat yang telah disebutkan, kemudian wa kallamahu rabbuh, dan Tuhannya mengajak bicara Musa, qala rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhanku, biarkan atau berikan aku kesempatan untuk melihatmu. Jadi Allah mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa mendengar perkataan Allah, dan ini perkataan yang dapat didengar, tidak seperti pernyataan sebagian orang yang mengatakan Allah itu berbicara tetapi bicaranya Allah itu dalam hati. Bukan. Allah berbicara dengan pembicaraan yang didengar, dapat didengar, di mana Nabi Musa mendengar perkataannya Allah ini, mendengar. Makanya Nabi Musa meminta kepada Allah agar diperkenankan untuk melihat langsung Allah Ta'ala. Allah sudah mengingatkan, qala lan tarani, engkau sesungguhnya tidak mampu melihatku. Dan ketidakmampuan ini karena keterbatasan indera penglihatan kita sebagai makhluk atau manusia. Nanti di dalam surga Allah, Allah akan memberikan kemampuan lebih pada indera penglihatan kita sehingga kita mampu melihat nanti indahnya wajah Allah Ta'ala. Akan tetapi di dunia saat ini, seberapa kuat fisik kita, seberapa kuat penglihatan kita, itu tidak mampu dan tidak kuasa untuk melihat indahnya wajah Allah. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam, dan Nabi Musa jemaah sekalian bukan sembarang nabi. Seorang nabi yang memiliki fisik dan kekuatan yang luar biasa. Tidak ada apa-apanya kita. Badan kita mungkin kecil-kecil, badan ulun lah mungkin kecil. Nabi Musa alaihi salam saking kuatnya beliau menempeleng dan tidak bermaksud membunuh, tidak. Tidak ada maksud dan niatan dari beliau untuk menghabisi nyawa dengan tempeleng, tidak. Dan rata-rata memang ketika menempeleng itu tidak ada yang sampai mati, tidak ada. Tapi Nabi Musa alaihissalam ketika beliau hendak membantu salah satu dari suku Bani Israel dengan penduduk Mesir, ketika mereka cekcok, kemudian yang dari Bani Israel minta tolong kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa mencoba menengahi, akan tetapi yang dari penduduk Mesir ini dia tetap mengeyel lah, tetap tidak mau didamaikan. Kemudian Nabi Musa alaihissalam menempeleng. Fawakazahu Musa. Wakaza itu artinya memukul dengan telapak tangan ini. Bukan dengan seperti ini, tidak. Tetapi dengan telapak tangan. Artinya Nabi Musa sama sekali tidak ada niatan untuk menghabisi atau membunuh orang tersebut. Tetapi takdir Allah telah ditetapkan orang tersebut meninggal melalui sebab tempelengan tersebut. Artinya benar-benar saking kuatnya Nabi Musa alaihissalam. Beliau keluar dari Mesir, dari negeri Mesir, karena mendengar bahwasanya beliau akan dikejar oleh tentara Fir'aun. Karena sebab ini, beliau keluar ke tanpa arah
itu berhari-hari tanpa makan, berhari-hari tidak membawa bekal. Itu menunjukkan bahwasanya Nabi Musa alaihi salam memiliki ketahanan fisik dan kekuatan fisik yang bukan sembarang, yang bukan sembarang. Dalam kondisi lapar, haus, dahaga, ketika beliau sampai dan melihat di sebuah perkampungan ada pengembala hewan ternak memberi minum hewan-hewan ternak mereka. Kemudian beliau melihat ada dua perempuan yang mereka belum bisa memberi minum hewan-hewan ternak punya mereka. Nabi Musa bertanya, kemudian kedua perempuan itu menjawab, kami tidak memberikan minum hewan ternak ini sampai pengembala-pengembala lain selesai. Kemudian Nabi Musa membantu dan memberi minum hewan-hewan ternak tersebut, masih sempat memiliki ketahanan daya tahan tubuh yang tidak sembarangan. Kemudian beliau setelah memberikan minum hewan atau membantu kedua perempuan tadi, beliau bersandar ke sebuah batang pohon, kemudian mengatakan, Rabbi inni bima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat butuh kepada kebaikan apapun yang Engkau turunkan. Para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya beliau sebenarnya lagi butuh-butuhnya apa? Minum dan makan. Minum dan makan. Tetapi beliau tidak mengucapkan dan mengutarakannya kepada dua orang wanita tadi. Ini sudah saya bantu, kira-kira adakah bantuan apa imbalannya? Tidak. Tetapi beliau mengutarakan hajat dan kebutuhannya yang sangat mendesak itu kepada Allah Ta'ala. Sampai kemudian Allah mempertemukan beliau dengan bapak dari kedua wanita ini, bahkan beliau dinikahkan dengan salah satu dari dua wanita tersebut, dua putri dari Syuaib namanya. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, setelah itu beliau membawa keluarganya untuk kembali menuju Mesir. Setelah sekian tahun, nah disinilah Allah Ta'ala mengajak bicara Nabi Musa alaihi salam. Disinilah Nabi Musa kemudian meminta agar bisa melihat Allah, akan tetapi Allah telah mengatakan bahwasanya Nabi Musa tidak akan mampu untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Kemudian Allah mengarahkan, lihatlah gunung yang menjulang tinggi, yang keras, fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung yang tinggi, menjulang dan keras tetap seperti bentuknya semula, tanpa hancur, tanpa pecah berkeping-keping, maka engkau wahai Musa akan mampu melihatku. Kemudian Allah dalam ayat tersebut, surat Al-A'raf ayat 143, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Dan ketika Rabbnya Nabi Musa alaihi salam menampakkan dirinya ke arah gunung yang tinggi, menjulang dan keras tersebut, ja'alahu dakka, gunung itu dijadikan hancur lebur. Kalau merujuk ke perkataan ulama tafsir, sampai serpihan-serpihan gunung yang menjulang tinggi menjadi serpihan-serpihan debu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabi Musa pun ketika itu yang sedang menyaksikan gunung, bagaimana gunung tersebut hancur lebur, tidak kuasa, tidak mampu untuk menahan, untuk melihat indahnya wajah Allah Ta'ala, Nabi Musa pun akhirnya tersungkur dalam keadaan pingsan. Falamma afaqa qala subhanak, dan ketika ia sadar, kalimat pertama yang diucapkan subhanak, maha suci engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu. Langsung Nabi Musa bertobat kepada Allah karena menyadari ketidakberdayaan dirinya untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Dan nabi-nabi yang lain tidak disebutkan
permintaan mereka untuk melihat wajah Allah Ta'ala. Nabi Musa alaihi salam, di sini kalimat pertama yang terucap di lisan beliau adalah Subhanak, Maha suci Engkau, ya Allah. Tubtu ilaik, aku bertaubat kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin, dan aku termasuk orang yang pertama beriman. Maksudnya dari pada waktu itu Nabi Musa menyatakan diri sebagai orang pertama yang beriman dari sukunya, dari Bani Israel. Kemudian ia datang ke sukunya, ke kaumnya, dan menyerukan agar mereka menyembah Allah Ta'ala. Baik, inilah hal yang terkait dengan bagaimana kita menghadirkan perasaan pengagungan, kekhawatiran yang disertai dengan ilmu kita tentang Allah terkait nama Allah ini. Kemudian adillah, poin yang keempat adalah dalil terkait nama ini. Penulis mengatakan, qala Allah Ta'ala fi 'idhami maftarahul muftarun fi da'wahum lahul walada. Allah Ta'ala menyebutkan tentang betapa kejinya tuduhan, sematan yang disematkan orang-orang yang bersalah kepada Allah Ta'ala, di mana mereka menyatakan Allah memiliki anak. Mimma yatazalzalu lahul kaun, di mana kalau ini dilakukan oleh alam semesta, ucapan bahwasanya Allah memiliki anak ini diucapkan oleh alam semesta, maka alam semesta ini akan retak dan bergetar hebat. Mahabatan li jalalihi wa 'azamati, saking takutnya terhadap keagungan dan kemahabesaran Allah Ta'ala. Makanya di sini penulis menyebutkan firman Allah dalam surat Maryam ayat 89 sampai 93. 89 sampai 93. Laqad ji'tum syai'an idda takadus samawatu yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit itu retak berkeping-keping. Wa tansyaqqul ardu, dan bumi itu terbelah-belah. Wa takhirrul jibalu hadda, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi ini runtuh. Anda'u lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada, dan tidak sepantasnya bagi Allah yang Maha Pengasih untuk mengambil atau memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda, karena sesungguhnya semua yang ada di langit dan di bumi dan yang ada di antara keduanya semuanya datang kepada Allah sebagai status sebagai seorang hamba. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Allah begitu tegas menyucikan dirinya dari memiliki anak? Karena hal tersebut, jemaah sekalian, bertentangan dengan keesaan Allah Ta'ala terkait zatnya, terkait hak-haknya, di mana ketika wal'iyadu billah mengatakan, orang-orang mengatakan Allah memiliki anak, maka anak ini bagian dari Tuhan. Artinya ia akan memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh asalnya, dan ia juga dapat disembah. Nah, ini berseberangan dengan keesaan Allah Ta'ala yang Maha Esa dalam zatnya, dalam nama-namanya, dan sifat-sifatnya yang maha sempurna, di mana tidak ada la syarikalah, tidak ada sekutu, setara, semisal dengan Allah Ta'ala. Itu
lah kenapa Allah Ta'ala menyatakan dirinya sebagai ahad. Qul huwallahu ahad. Satu. Satu ini artinya tidak bercabang, tidak ke bawah. Kalau bercabang itu membutuhkan pasangan, ke bawah itu membutuhkan anak, dan juga tidak berasal dari yang dari atas, artinya orang tua, tidak. Ahad di sini adalah ahadiyah mutlaqah, keesaan mutlak. Allah ada dan tidak memiliki pasangan, tidak memiliki sekutu, tidak memiliki anak, dan tidak memiliki atau dilahirkan. Makanya surat Al-Ikhlas, surat yang disebutkan sebagai surat yang menyamai sepertiga dari isi Al-Quranul Karim. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itu terkait makna, kemudian apa tadi poinnya, makna, kemudian pengaruh atau dampak nama ini di alam semesta. Kemudian juga yang ketiga adalah bagaimana kita menunjukkan ubudiyah kepada Allah melalui nama ini, dan juga terkait dalilnya, di mana banyak sekali di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 2000 atau lebih dari 2200 kali nama ini, di mana ayat atau nama pertama yang disebutkan di dalam Al-Quran pada surat pertama yaitu Bismillah, baru kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Karena para ulama menyebutkan Bismillah pada surat Al-Fatihah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah tersebut. Adapun Bismillah pada surat-surat yang lain, para ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu bagian dari surat, ada yang mengatakan tidak. Itu bukan bagian dari setiap surat selain surat Al-Fatihah. Baik, itulah yang terkait materi kita, kajian kita pada malam hari kali ini. Terkait anak, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ada satu hal yang menarik, di mana Allah Ta'ala telah memperingatkan sisi kelemahan orang tua terhadap anaknya, di mana Allah mengingatkan inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Sesungguhnya di antara istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi aduwan lakum, musuh kalian. Fahdharuhum, maka waspadalah, maka ambillah dan tingkatkan kewaspadaan kalian. Baik jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, terkadang demi membahagiakan anak, seseorang atau seorang ayah rela mengambil pinjaman ribawi misal, demi membahagiakan anak. Makanya ada kata istilah sayang anak. Sebenarnya tidak ada yang salah. Yang salah adalah ketika batas syariat dilanggar. Dan biasanya hati orang tua itu lemah kalau sudah berkaitan dengan anaknya. Lemah jika berkaitan dengan anaknya. Sanggup dia menolak untuk dirinya sendiri, atau untuk orang tuanya, atau untuk keluarganya dia mampu menolak. Tetapi ketika anak yang begitu dicintainya meminta hal yang sama, bisa jadi ia merubah prinsip hidupnya. Makanya Allah mengatakan inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum. Karena kita terkadang bisa jadi mungkin tidak jarang terjadi, atau mungkin terjadi pertengkaran, cekcok antara suami dan istri dikarenakan anak. Mungkin istrinya terlambat memandikan anaknya, atau istrinya tidak perhatian, kemudian anaknya terkena air panas misalkan, dan sebagainya. Bisa jadi seorang suami cekcok, retak dengan istrinya gara-gara anak. Makanya hal-hal yang demikian Allah nafikan. Karena kalau menyebut Allah memiliki anak, ada konsekuensi-konsekuensi lainnya. Makanya di sini menunjukkan tentang ahadiyatullah, kemahaesaan Allah Ta'ala dari berbagai sisi.
dari berbagai sisi. Dari sisi ke bawah anak, ke samping pasangan, ke atas orang tua, dan juga sisi yang lain adalah sekutu, kolega, partner. Tidak ada itu semua karena Allah Maha Esa. Demikian yang dapat disampaikan pada malam kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, meningkatkan keimanan kita dan membuat kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala, dan semoga Allah memudahkan kita semua untuk senantiasa beribadah kepadanya, memurnikan ibadah-ibadah tersebut hanya kepada Allah semata hingga akhir hayat kita. Demikian apa yang dapat disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsummassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.